What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul So tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah pemandangan yang sangat indah dan terlihat sebuah mobil putih yang sedang melewati perbukitan itu. Dalam mobil itu ada seorang laki-laki yang bernama Matt dan istrinya yang bernama Rachel. Ketika mereka melintasi jalan yang sepi, mereka dialihkan ke jalan lain dan Matt mengikuti petunjuk jalan itu. Suasana jalan alternatif itu sangat sepi dan ketika Matt sedang melihat sebuah perahu tua di pinggir jalan, tiba-tiba mobil mereka menabrak pohon tumbang cuy. Mobil mereka pun saat ini rusak parah. Dan ketika mobilnya dinyalakan, mobilnya nggak mau hidup. Dan sialnya sinyal seluler di sana juga nggak ada sama sekali. Di sini Matt yang sedang memanjat di atas pohon melihat sebuah peternakan yang nggak terlalu jauh dari sana. Mereka berdua pun memutuskan untuk segera ke sana dan meminta bantuan. Rachel yang tengah hamil besar harus berjalan kaki menuju ke sana. Namun anehnya ketika akan memasuki kawasan peternakan ada sebuah larangan bahwa siapapun tidak diperkenankan untuk masuk ke kawasan ini. Namun Matt gak peduli dengan peringatan itu dan lalu masuk ke sana. Setelah masuk cukup jauh, datanglah seorang pria tua yang mengendarai jeep melarang mereka untuk datang ke sini. Pria itu bernama Bob. Awalnya Matt ingin meminta bantuan dengan cara meminjam ponselnya. Namun di sini Bob menolaknya. Akan tetapi ketika ia mengetahui bahwa Rachel tengah mengandung, pria parubaya itu pun seketika berubah menjadi sangat baik. Bob bahkan sampai menawarkan mereka untuk bertamu dan menginap di rumahnya. Matt dan Rachel pun sama sekali nggak menaruh curiga dengan pria itu. Ketika di jalan, Rachel melihat seorang wanita yang hanya berdiam diri. Dan setelah beberapa saat sampailah mereka di rumah Bob. Di sana mereka pun disambut oleh Agnes, istrinya Bob, dan kedua putranya yang satu bernama Luke dan satu lagi bernama David. Kemudian Matt dan Rachel diantar ke kamar oleh Agnes. Agnes bersikap sangat baik dan juga ramah kepada mereka. Lantas ketika Agnes keluar, Matt dan Rachel mulai membicarakan keluarga Bob dan juga Agnes. Mulai dari sikap dan cara berpakaian mereka yang layaknya orang desa pada tahun 1950-an. Saat itu Rachel meminta kepada Matt bahwa besok mereka harus keluar dari tempat ini walaupun harus berjalan kaki yang cukup jauh. Lalu dari balik pintu diam-diam ternyata Agnes menguping pembicaraan mereka dan dia pun sepertinya sangat marah kepada mereka. Rachel kemudian membuka tirai jendela untuk menjernihkan pikirannya. Namun lagi-lagi ia melihat sosok wanita yang tadi dia lihat di jalan. Matt lalu memeriksa ulang jendela itu namun gak ada siapapun di bawah sana. Singkat cerita, pada malam harinya mereka pun turun ke bawah dan akan makan malam bersama dengan Bob dan keluarganya. Di saat makan, Rachel melihat foto wanita yang ia lihat. Ternyata wanita itu adalah anak adopsi mereka yang dibesarkan di sini dengan baik. Dia bernama Faith. Namun yang jadi pertanyaan kenapa dia nggak makan dengan mereka saat ini. Agnes gak menjawab pertanyaan Rachel dan mengalihkannya dengan mengatakan bahwa David dan juga Luke sebenarnya adalah anak adopsi mereka. Hal itu pun ia lakukan karena dahulu kala dia sudah ke dokter dan dokter mengatakan bahwa Agnes gak akan bisa memiliki keturunan. Singkatnya ketika mereka sedang beristirahat, Rachel bermimpi melihat Faith dan menemukan jawaban bahwa nama aslinya adalah Ellie Adam. Ellie dan keluarganya dulu sempat dikabarkan menghilang dan peristiwa itu sempat diberitakan di media massa. Rachel memprediksi kedua orang tuanya telah diisdetkan oleh Bob dan juga Agnes. Rachel pun sekarang benar-benar ingin keluar dari rumah itu. Namun ketika mereka sedang memilih kunci pintu, tiba-tiba Bob datang dari belakang dan mereka pun langsung mengatakan bahwa mereka ingin keluar dari rumah itu sembari mengucapkan terima kasih. Ketika sudah di halaman, David dan Luke ternyata sudah bersiap dengan membawa sebuah senapan. Lalu muncullah Agnes dengan senyumannya yang sangat mengerikan itu. Dan ketika pandangan mereka teralihkan, Luke dan David pun bisa dengan mudah melumpuhkan mereka berdua. Beberapa saat kemudian ketika Rachel tersadar, dia sudah berada di kamar dan dalam keadaan terikat.
Agnes di sana memperingatkan kalau apapun yang mereka lakukan akan sia-sia. Di sisi lain, David dan Luke tengah membuat lubang untuk Matt. Setelah itu mereka pun melepaskan pakaiannya Matt. Lalu ketika Luke akan mengencus Matt dengan sebuah pisau, David melarangnya dan bilang bahwa ia akan menanamnya hidup-hidup. Saat ingin dimasukkan ke peti, Luke memasukkan rokok dan korek milik Matt ke dalam peti itu. Dan setelah itu mereka pun menanamnya ke dalam lubang. Saat ini Rachel tengah melakukan persalinan dengan dibantu oleh Bob dan juga Agnes. Namun ketika berhasil lahir, Agnes gak memberikan bayinya kepada Rachel. Beberapa saat kemudian setelah semua pergi, Rachel langsung melepaskan rantai di tangannya. Namun tiba-tiba Agnes datang dan berniat ingin mengambil ASI darinya. Rachel gak tinggal diam. Dia pun melawan balik, namun gak berselang lama Bob dan kedua anaknya datang. Rachel mengatakan bahwa anaknya adalah miliknya. Rachel akhirnya dibungkam dan ia pun kini dibiarkan berada di sebuah kandang. Ia lalu didesak untuk terus menyediakan asupan gizi untuk anaknya sendiri. Ketika hari mulai gelap, diperlihatkan Matt yang tengah berusaha untuk meloloskan diri. Dengan dibantu oleh korek yang tadi diberikan oleh Luke, Matt berhasil menemukan celah dan dia berpikir bahwa dia bisa merusak peti tersebut. Ia pun berusaha sekuat tenaga sampai akhirnya pada esok subuhnya, ia pun berhasil lolos dari sana. Di sisi lain diperlihatkan Rachel yang terus berusaha untuk melepaskan rantai yang menghalanginya. Sementara itu Matt terlihat sangat kebingungan karena berada di tengah hutan. Dia berteriak namun gak ada seorang pun di sana. Matt sampai di sebuah sungai dan langsung melepaskan dahaganya. Di sana ia melihat sebuah kain dan langsung menggunakannya untuk melindungi burung puyuh miliknya. Ia lalu melanjutkan perjalanannya untuk bisa sampai ke rumah Bob. Sementara itu ketika Rachel tengah tertidur, seseorang masuk ke kandang dan ternyata itu adalah Ellie. Ellie ternyata membawakan Rachel makanan ringan dan juga minuman. Rachel mengucapkan terima kasih dan meminta bantuan kepada Ellie untuk membuka ikatannya. Namun Ellie hanya diam dan lalu pergi begitu saja. Keesokan siangnya Matt terlihat kebingungan mencari sumber suara seseorang yang tertawa dengan keras. Setelah mencari-cari ternyata benar aja ada dua orang pria yang sedang berkemah di sana. Matt datang dan mengagetkan mereka. Matt langsung menjelaskan apa yang terjadi dengannya dan meminta bantuan kepada mereka berdua. Namun sayang mereka berdua juga ketakutan melihat Matt dan tak ingin berurusan dengan masalah pribadinya. Sontak Matt menjadi sangat marah dan mengejar mereka berdua lalu mengambil pakaian milik mereka. Ia juga membawa beberapa barang milik mereka untuk dijadikan alat bantu. Matt kemudian diberitahu sebuah jalan alternatif dan setelahnya Matt pun meninggalkan mereka dengan memberi sebuah pisau agar mereka bisa melepaskan diri. Sekarang Rachel sedang dipompa lagi ASI-nya oleh Agnes dan dibantu oleh kedua anaknya. Setelah selesai, David melihat Rachel dengan tatapan yang cukup sakne cuy. Rachel lalu menemukan sebuah besi dan ia pun langsung berusaha untuk melepaskan ikatan di kakinya. Setelah Matt berjalan cukup jauh, ia pun akhirnya sampai di sebuah papan peringatan menuju peternakan. Lalu terlihat Agnes yang tengah menggendong bayi Rachel dan gak berselang lama datanglah David dan juga Luke. Mereka lalu menyampaikan cita-cita mereka untuk bisa melaksanakan perpusrengan duniawi dengan Rachel kepada ibunda tercinta. Agnes yang mendengarnya pun marah dengan hal itu dan menyuruh mereka berdua untuk pergi dari hadapannya. Saat di luar, David bilang pada adiknya bahwa ia menyesal sudah meminta izin. Dia pun gak peduli dengan larangan ibunya dan mereka pun akhirnya langsung gasken ke tempat Rachel. Setibanya di kandang, kedua kakak beradik ini pun langsung melancarkan aksinya untuk bisa berpusreng dengan Rachel. Rencananya David mengambil giliran pertama dan disambung oleh sang adik. Akan tetapi di waktu yang tepat Matt datang dan langsung menggagalkan cita-cita kakak beradik psikopat itu. Bob dan Agnes kemudian mendengar sebuah suara yang berasal dari kandang. Suara itu bersumber dari Matt yang tengah melepaskan rantai dari tembok. Ketika mereka keluar, Bob ternyata sudah menghadang mereka dengan sebuah senapan. Matt mengorbankan dirinya untuk melindungi Rachel sampai ia harus berpulang ke dunia anime. Dan alhasil sekarang rantainya pun diganti menjadi lebih besar. Ketika Rachel terbangun, dia menyadari juga ada Ellie di sampingnya yang juga dalam keadaan terikat. Mereka berdua akhirnya berusaha merusak tembok bata itu dengan sebuah besi kecil.
Di sisi lain terlihat Agnes yang tengah merias kedua putranya yang udah meninggoy itu cuy. Bob merasa bahwa Agnes sudah sangat depresi sampai bertingkah seperti itu. Ia lalu minta Agnes untuk menanam putra mereka di ladang terbuka. Dan ketika Bob mengajak Agnes pulang, Agnes malah menyuruh Bob untuk pulang lebih dulu. Saat ini Rachel benar-benar bisa lepas dari tembok itu. Lalu Rachel dan Ellie pun ke gudang untuk memotong rantai yang mengikat mereka. Setelah mencari-cari gak berselang lama, akhirnya Rachel pun bisa bertemu kembali dengan putri kecilnya. Namun sayangnya di waktu yang sama mereka juga melihat Bob yang baru sampai di rumah. Mereka pun akhirnya bersembunyi. Ketika itu bayi Rachel menangis dengan cukup kencang. Bob pun langsung mengambil sebuah alat pompa lalu bergegas menuju ke kandang. Ketika itu Bob pun sadar kalau Rachel lagi-lagi berhasil kabur. Ia lalu menuju ke kamar bayi dan menemukan Rachel tengah menggendong buntelan kain seolah-olah sedang menggendong anaknya. Dan dengan kecerdikannya Rachel pun berhasil memulangkan Bob ke dunia anime. Rachel kemudian mengambil ponsel milik Bob dan segera menghubungi pihak berwajib. Di sisi lain Agnes yang baru pulang langsung sadar kalau gembok kandangnya tidak terkunci. Ketika Rachel melihat keluar, terlihat Agnes yang sudah memegang sebuah senapan. Rachel kemudian turun dengan sangat hati-hati. Singkatnya, Rachel berhasil membawa Ellie dan bayinya menuju keluar. Dan beruntungnya pihak kepolisian juga mulai berdatangan di waktu yang sama. Lalu sesaat kemudian dari balik mobil ambulans terlihat Agnes yang tengah mengarahkan senapannya ke arah Rachel. Namun beruntungnya para polisi bertindak cepat dan Agnes pun berhasil ditumbangkan. Ellie pun tersenyum lebar ke arah Rachel. Di saat itu polisi bertanya di mana keberadaan Ellie Adam. Rachel terlihat begitu kebingungan dan akhirnya ia pun menyadari bahwa Ellie sebenarnya hanyalah halusinasinya saja. Dan setelah itu film pun selesai.